Tak hanya itu pemirsa, alasan dokter objin di tanah air mayoritas pria. Menurut dokter kebidanan dan juga kandungan Dr. Dika Prabu Armadanu, jam kerja dokter objin cenderung lebih banyak dibandingkan dokter spesialis lainnya, sehingga membuat dokter perempuan lebih memilih profesi dokter spesialis lainnya. Dan secara garis besar, tadi saya lagi sambil cari-cari ini data, Iya. berapa sih sebenarnya anggota Pogi Banten saat ini sudah sekitar 300 sampai 350, belum lebih dari 350 di Iya. Pogi Banten. Eh, Anggotanya memang lebih banyak dokter laki-laki. Kenapa? Eh, karena kita menghadapi sistem sistem pola pelayanan ke Indonesia di Indonesia ini belum ideal. Ini yang sebenarnya kita mendorong hal seperti itu. Pola pelayanan kesehatan itu di Indonesia belum ideal. Kalau tadi Dokter Slamet sudah mengatakan jumlah jam kerja, maka nampak sekali kalau di bidang kebidanan itu kerja kami itu 7 kali 24 jam, Mbak. Ini yang membuat banyak sekali teman-teman kami yang dulunya memang bersemangat sekali, misalnya ketika sedang sekolah kedokteran, mereka sudah bersemangat sekali untuk, oh saya pengen masuk ke kebidanan. Tapi ketika sudah lulus menjadi dokter, kemudian sudah berkeluarga, kemudian hal itu tuh menjadi suatu hal yang menakutkan buat mereka. Kenapa? Oke. Karena yang namanya orang bersalin itu tidak ada waktunya. Oke. Jadi kadangkala, yaitu dia kenapa saya bilang kerja dokter kandungan itu 7 kali 24 jam, karena memang kita nggak ada yang pernah tahu, Mbak. Tiba-tiba jam 7 malam kita ditelepon, jam 10 malam, jam 11, jam 12 dini hari, dan itu kadangkala akhirnya para sahabat-sahabat saya, dokter yang perempuan tuh akhirnya mulai mundur teratur dan menguburkan keinginannya untuk menjadi seorang dokter kandungan Oke. yang akhirnya mereka beralih ke profesi-profesi dokter yang lain. Ini mungkin yang bisa kita menjadi bahan untuk menjadi telah kita. Oleh karena itu betul seperti tadi kata Dokter Slamet bahwa di luar negeri itu sudah diatur kok, Mbak. Iya. Jadi pas dokter itu hanya bekerja dalam satu hari sekian jam. Kita harus sudah mulai berpikir bahwa dokter itu bekerja dan memang merubah image. Kita harus bisa mentransformasi shifting knowledge dari pasien itu harus sudah berpikir bahwa saya ini tuh bukan pasiennya dokter Prabu. Iya. Saya ini adalah pasiennya rumah sakit. Jadi ketika rumah sakit itu juga sudah memiliki suatu SOP yang jelas, dilayani oleh dokter siapapun, apakah itu dokter Prabu, apakah itu dokter Slamet, atau dokter siapapun, itu sama saja.